Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Ya, sejumlah ruas jalan pun mengalami kepadatan dan untuk mengetahui kondisi di Cikampek, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari ya. Ya, Ismalia, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Ismalia. Ya, selamat pagi Yasmin, Togi, dan juga pemirsa. Untuk pantauan arus lalu lintas di tempat kami melaporkan, tepatnya di kilometer 47, ruas jalan tol Jakarta Cikampek saat ini terpantau masih ramai lancar. Yasmin dan juga pemirsa, memang kita tahu untuk saat ini memang untuk libur Natal dan Tahun Baru, untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini memang sudah ada mulai peningkatan kendaraan sejak kemarin, namun untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Dan bisa dilihat, ini juga bisa kami ceritakan di belakang saya, ini bisa terpantau untuk para kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa atau ke arah Timur Jawa, ini masih lancar dan dinominasi kendaraan pribadi dan juga truk dan juga bus pariwisata, yang dimana dapat kami laporkan juga untuk di tempat kami melaporkan ini tidak ada ketersendatan atau penumpukan kendaraan yang terjadi karena memang arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, Yasmin dan juga Togi. Namun jika memang nantinya akan ada peningkatan di tempat kami melaporkan di kilometer 47, dari anggota polisi ini juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa seperti kontraflow yang nantinya akan ditetapkan secara situasional jika memang nanti ada penumpukan atau bahkan mungkin kemacetan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Namun hingga saat ini untuk situasi arus lalu lintas masih lancar, dan bagi para masyarakat yang hendak melakukan libur Nataru ini dihimbau untuk tetap berhati-hati, apalagi kondisi cuaca saat ini juga sedang tidak baik, Yasmin dan juga Togi. Para pengguna jalan atau para penumpang ini tetap dihimbau berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan. Kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ismalia Medasari atas laporan Anda dari kawasan Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa PT KAI Daob 1 Jakarta catat hingga hari ini sudah 565.000 lebih tiket angkutan kereta api jelang libur Natal dan Tahun Baru. Ya, mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta operasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru, yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 565.000 tiket dari total kapasitas mencapai 909.000 tempat duduk. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Lebih dari 217.000 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan hingga 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ya, lalu bagaimana situasi di sana? Ada rekan Jessica Wongso yang akan melaporkan untuk Anda. Jessica, silakan informasinya. Ya, selamat pagi Togi, Yasmin, dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, memang sejak pagi tadi, tepatnya sejak kami sampai di stasiun Pasar Senen ini memang sudah dipadati di area keberangkatan di tempat di mana pas saya berada ini belakang saya tepatnya
tadi bahwa memang keberangkatan ini memang sangat dipadati oleh para penumpang yang hendak meninggalkan Jakarta untuk jelang merayakan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025. Karena memang informasi atau Giasmi dan juga pemirsa, untuk keberangkatan pada hari ini di stasiun Pasar Senen ini sudah mencapai angka 16.341 penumpang, sedangkan untuk di keberangkatan di Daob 1 ini mencapai di angka 24.255 penumpang. Karena memang informasinya lonjakan atau puncak dari keberangkatan dari para penumpang ini yang dari Jakarta menuju keluar kota ini memang pada tanggal 24 Desember 2025. Karena untuk destinasi favoritnya memang kami mendapat informasi ada 3 lokasi, yaitu ada di Jogja, Surabaya, dan juga Semarang. Sehingga Togi, Yasmin, dan juga pemirsa, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan situasi yang ada di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Apakah nanti semakin ramai atau semakin sepi? Karena memang sebentar lagi akan merayakan perayaan Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2025. Togi, Yasmin. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas informasinya, melaporkan langsung dari stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, Jessica. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan jajarannya meninjau kesiapan mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Tinjauan itu juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dalam kesempatan itu, Kapolri dan Menteri Kesehatan melihat kesiapan sarana dan prasarana pengamanan Nataru. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan atensi khusus pada pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan insentif untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik Nataru, dan kita diminta untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelaksanaan Nataru ini bisa berjalan dengan baik di tengah prediksi situasi cuaca yang tentunya juga kita harus betul-betul siap. Selain meninjau kesiapan sarana, prasarana, dan personel, Kapolri juga menyapa para pemudik dan memberikan bingkisan. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memutuskan malam pergantian tahun di Jakarta tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api. Bisa acara malam pergantian tahun di Bundaran HI tidak akan dimeriahkan dengan pesta kembang api, namun ada penampilan dari band The Massive dengan membawakan lagu berjudul Jangan Menyerah sebagai penyemangat untuk saudara setanah air yang tengah dilanda bencana. Selain itu, lokasi pesta malam tahun baru di Jakarta dikurangi, yang semula 14 titik kini menjadi 8 lokasi, yaitu di 5 kantor wali kota, sedangkan 3 lokasi lain yakni Bundaran HI, kawasan Kota Tua, dan Lapangan Banteng. Betul-betul mengimbau masyarakat yang masih berkeinginan untuk bermain kembang api maupun petasan, karena peristiwa yang terjadi di Sumatera dan juga di beberapa daerah yang perlu keprihatinan kita, saya mengimbau betul untuk kali ini ditiadakan. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi kita di dalam menyambut tahun